Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Alfian Rizdan Yasin, Asif Ali, Faiza Sofiana Azhari, Ulfa Muzakiyah, dan Muhammad Juli Yulfan Arif mohon izin untuk mempresentasikan materi yang berjudul Fisika Masa Depan, Integrasi Fisika dengan Teknologi Nano, Energi Terbarukan, dan Komputasi Kuantum. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas ada beberapa konsep utama. Yang pertama adalah konsep dasar nanoteknologi, fotonika, dan material cerdas. Kemudian, fisika di balik energi terbarukan, sel surya, superkonduktor, baterai solid state. Kemudian, arah riset untuk saat ini, komputasi kuantum, AI dalam fisika, dan fisika ruang angkasa. Kemudian yang terakhir, tantangan etis dan keberlanjutan pengembangan teknologi berbasis fisika di masa depan. Untuk yang pertama, konsep dasar nanoteknologi, fotonika, dan material cerdas akan disampaikan oleh Mbak Faiza Sofiana. Eh, kita mulai dari konsep dasar nanoteknologi. Nanoteknologi memanfaatkan prinsip mekanika kuantum dan fisika material untuk menjelaskan perilaku partikel dalam skala atomik. Ketika ukuran material diperkecil hingga skala nanometer, nanometer, sifat-sifat fisiknya bisa berubah drastis, misalnya konduktivitas listrik, kekuatan mekanik, atau warna bahan. Inilah yang menjadi dasar inovasi berbagai produk modern seperti sensor pintar, obat berbasis nanokapsul, hingga lapisan anti gores. Nah, selanjutnya pada fotonika. Next. Selanjutnya adalah fotonika. Di bidang ini mempelajari bagaimana cahaya berperilaku sebagai gelombang sekaligus partikel. Konsep yang dijelaskan melalui gelombang elektromagnetik dan teori kuantum cahaya. Fotonika menjadi kunci bagi teknologi komunikasi, optik, laser, dan bahkan komputer. Fotonik masa depan yang dapat mentransfer data dengan kecepatan cahaya. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya kita punya material cerdas. Material ini mampu merespon perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan, atau medan listrik dengan mengubah bentuk atau sifatnya. Prinsipnya didasari oleh fisika material padat, termodinamika, dan elektromagnetisme. Contohnya adalah logam dengan memori bentuk atau bahan piezoelektrik yang dapat mengubah getaran menjadi energi listrik. Next. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, yang kedua di sini ada fisika di balik energi terbarukan. Bagian ini membahas peran fisika di balik pengembangan energi terbarukan. Energi terbarukan menjadi solusi penting menghadapi krisis energi dan perubahan iklim. Fisika berperan besar dalam memahami, merancang, dan meningkatkan efisiensi teknologi seperti sel surya, superkonduktor, dan baterai solid. Nah, di sini ada peran-peran dalam energi terbarukan. Yang pertama itu menjelaskan mekanisme dasar konversi energi, misalnya energi cahaya menjadi listrik pada sel surya. Yang kedua, mengoptimalkan efisiensi sistem energi melalui pemahaman prinsip termodinamika dan elektromagnetisme. Yang ketiga, ada mengembangkan material baru atau semikonduktor, superkonduktor, dan material solid state. Yang keempat, ada meminimalkan kerugian energi selama transmisi dan penyimpanan. Selanjutnya ada sel surya. Di sini sel surya itu bekerja bekerja berdasarkan efek fotovoltaik, yaitu ketika foton dari cahaya matahari diserap oleh bahan semikonduktor seperti silikon, menyebabkan elektron berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Perpindahan elektron ini menghasilkan arus listrik. Nah, di sini ada beberapa prinsip, yaitu di sini ada ditemukan oleh Becquerel. Nah, terusan prinsip utamanya itu dari energi cahaya menjadi energi listrik, dan faktor yang mempengaruhi efisiensi itu ada jenis bahan, itu ada silikon. Suhu itu semakin panas itu semakin efisiensinya turun. Lapisan anti reflektif dan nanoteknologi meningkatkan penyerapan cahaya. Dan next,
Contoh aplikasinya ada panel surya, rumah, PLTS, dan satelit. Next, jadi next, Mas. Nah, jadi di sini fisika berperan dalam memahami perilaku elektron, interaksi cahaya dengan bahan, dan bagaimana minimalkan kehilangan energi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan aplikasinya itu ada di panel surya, rumah tangga, dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Baik, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada superkonduktor. Superkonduktor adalah material yang memiliki resistivitas listrik nol ketika didinginkan hingga mencapai suhu tertentu yang disebut temperatur kritis. Pada kondisi ini arus listrik dapat mengalir tanpa hambatan dan tanpa menghasilkan panas sama sekali. Contohnya itu jika pada kawat tembaga biasa arus listrik menghasilkan panas karena adanya hambatan listrik, maka pada superkonduktor tidak ada energi listrik yang hilang akibat panas. Yang artinya efisiensi penghantaran energi mencapai 100% secara teoritis. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh Heik-Kamerlingh Onnes 1911 ketika ia menurunkan suhu logam merkuri hingga sekitar 4,2 Kelvin atau minus 268,95 derajat Celcius dan menemukan bahwa resistansinya tiba-tiba hilang total. Nah, next contohnya itu di prinsipnya itu ada prinsip dasar fisika superkonduktor ada transisi fase superkonduktivitas ada efek Meissner dan arus tanpa hambatan. Next, selanjutnya ada jenis-jenis superkonduktor lah. Superkonduktor tipe satu yaitu umumnya logam murni seperti Pb, merkuri, Hg atau aluminium yaitu Al. Itu menunjukkan relasi superkonduktivitas yang tajam di bawah medan magnet lemah. Nah, selanjutnya jika medan magnet terlalu kuat, sifat superkonduktif langsung hilang. Dan contohnya itu ada di PB dengan eh, itu 7,2 K. Terus ada superkonduktor tipe 2. Material logam kompleks paduan antara oksida. Yang kedua dapat bertahan dalam medan magnet yang jauh lebih kuat. Yang ketiga ada medan magnet dapat menembus bagian material dalam vortex atau garis flux magnet. Contohnya itu ada di NB, NBTI atau niobium titanium. Next. Selanjutnya di sini ada baterai solid state. Nah, berbeda dari baterai konvensional, baterai solid state menggunakan elektrolit padat untuk menghantarkan ion, bukan cairan. Ini membuatnya lebih aman, lebih tahan lama, dan memiliki densitas energi yang lebih tinggi. Nah, perbedaan utamanya itu pada elektrolit padat. Nah, yang menggantikan elektrolit cair atau gel. Elektrolit padat ini berfungsi menghantarkan ion antara elektroda melalui difusi ionik dalam kisi kristal padat. Contoh umumnya ada baterai solid berbasis litium, metal anoda, dan keramik oksida. Elektrolit itu di lithium lanthanum zirconium oksida. Next. Nah, konsep fisika yang prinsip-prinsip dasar fisika baterai solid ada satu prinsip dasar energi dan hukum kekalan. Nah, baterai bekerja berdasarkan konversi energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks atau reduksi oksidasi yang berlangsung secara spontan. Energi kimia menjadi energi listrik. Fisika yang terlibat meliputi hukum kekalahan energi satu. Termodinamika, energi tidak dapat disatukan maupun dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Nah, yang kedua ada hukum Ohm atau elektrokimia. Arus listrik dihasilkan dari pergerakan ion bermuatan melalui perbedaan potensial. Nah, yang kedua ada mekanisme aliran ion. Ketika baterai digunakan atau di-charge, ion lithium Li bergerak dari anoda ke katoda melewati elektrolit padat. Nah, elektron mengalir melalui rangkaian luar menghasilkan arus listrik. Yang ketiga ada konduktivitas ionik dalam padatan. Walaupun padat terlihat diam, ion dapat bergerak melalui kisi kristal material. Elektrolit padat melalui fancy mekanisme yang berbeda dari satu situs kisi kosong ke situs berikutnya. Nah, in interstitial mekanisme ion menempati posisi antar kisi.
Laju perpindahan ini dijelaskan dengan persamaan Arrhenius, semakin rendah energi, aktivasi dan semakin tinggi suhu konduktivitas ion semakin besar. Next. Nah, di sini ada anoda umumnya berbasis logam. Di sini ada struktur komponennya itu ada anoda, katoda ada elektromagnetisme. Anoda itu litium, metal atau silikon, katoda itu LiFePO4 atau NMC. Elektrolit itu keramik katoda, sulfida polimer padat. Next. Nah, keunggulan baterai solid state dibandingkan baterai konvensional yaitu ada aspeknya ada elektrolit itu cair dan mudah bocor jika itu ion cair atau kalau baterai solid state itu padat, aman, stabil. Nah, untuk kepadatan energinya itu lebih dari 400 W- WH per kilogram itu ada dua kali lipatnya untuk umur siklusnya itu lebih dari 2000 kali. Keamanan itu tahan panas dan fleksibilitas itu dapat dibuat tipis dan fleksibel sedangkan kalau baterai cair itu terbatas. Ya, jadi seperti itu kita lanjutkan ke presenter selanjutnya yaitu Mas Rizdan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang kita bahas selanjutnya adalah berkaitan dengan arah riset terkini komputasi kuantum, AI dalam fisika dan fisika ruang angkasa. Nah, saat ini ilmu fisika semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Riset-riset yang dilakukan pun mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang maju. Dalam hal ini, ada yang eh, ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang komputasi kuantum, AI dalam fisika dan fisika ruang angkasa. Untuk komputasi kuantum saat ini hadir sebagai salah satu teknologi frontier yang berpotensi merevolusi berbagai sektor. Kemudian AI dalam fisika menggunakan algoritma cerdas untuk membantu menganalisis data, membuat model, menemukan pola, atau mempercepat simulasi dalam berbagai cabang ilmu fisika. Dan yang terakhir ada fisika ruang angkasa, studi tentang interaksi materi dan energi di ruang angkasa, terutama yang melibatkan medan magnet, gelombang, elektromagnetik, dan partikel bermuatan. Nah, untuk komputasi kuantum sendiri, komputasi kuantum adalah cabang komputasi yang memanfaatkan fenomena mekanika kuantum seperti superposisi dan keterikatan atau entanglement untuk memproses informasi. Pada komputer klasik, unit terkecil adalah bit 0 atau 1, sedangkan pada komputer kuantum, unitnya adalah qubit yang dapat berada dalam kombinasi superposisi dari 0 dan 1 secara bersamaan. Hal ini membuat komputer kuantum jauh lebih kuat dibandingkan komputer klasik karena dapat memproses banyak kemungkinan sekaligus secara paralel. Adapun tujuan dan kelebihannya, yang pertama di sini dapat menyelesaikan masalah komputasi yang sangat kompleks yang biasanya tidak bisa diselesaikan dengan komputer klasik. Yang kedua, mempercepat simulasi sistem kuantum seperti kimia, fisika material, dan algoritma AI. Kemudian mendorong lahirnya teknologi enkripsi baru. Nah, contoh riset dalam hal ini yang pertama di sini ada IBM Quantum dan Google Quantum AI yang mengembangkan prosesor kuantum dengan lebih dari 1000 qubit. Kemudian di Wave System yang fokus pada quantum annealing untuk optimasi industri. Kemudian pada Harvard and MIT, mereka melakukan riset tentang fault tolerant quantum computing, yakni komputer kuantum yang tahan kesalahan. Dan yang terakhir di sini ada Microsoft Quantum Development Kit, yakni di sini ada pengembangan perangkat lunak kuantum untuk simulasi dan eksperimen. Kemudian ada AI dalam fisika. AI dalam fisika memanfaatkan machine learning, deep learning atau algoritma pencarian untuk mendeteksi pola data dalam fisika. Kemudian mengotomatiskan pemodelan fenomena dan yang selanjutnya adalah untuk membantu menjawab pertanyaan ilmiah yang cukup kompleks. Contoh utamanya ialah menggunakan jaringan saraf untuk mendeteksi anomali pada data percobaan, simulasi fisika partikel atau prediksi
interaksi atom dan molekul. Tujuannya untuk apa? Yang pertama di sini adalah mempercepat mengotomatisasi pencarian pola serta analisis data besar seperti data eksperimen Large Hadron Collider di CERN. Kemudian, merancang eksperimen baru atau protokol fisika secara otomatis yang mampu mengungguli rancangan konvensional. Kemudian, mengidentifikasi hukum fisika atau partikel baru dari data eksperimen yang sangat kompleks. Kemudian, meningkatkan efektivitas pembelajaran fisika di pendidikan melalui simulasi interaktif, personalisasi materi, dan pendampingan belajar adaptif. Ini kalau fisika dalam pembelajaran. Kemudian mengoptimalisasi simulasi fenomena fisika teoritis maupun eksperimental sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. Nah, ini contoh risetnya. Kolaborasi CERN mengembangkan AI untuk mendeteksi partikel baru, menganalisis data tabrakan proton, dan mencari anomali yang tidak bisa dilakukan manusia secara manual. Nah, AI ini sangat membantu untuk mendeteksi partikel baru tadi, kemudian menganalisnya dan mencari anomalinya. Nah, selanjutnya ada penggunaan AI dalam desain eksperimen fisika, di mana algoritma AI merancang protokol eksperimental kreatif dan efisien untuk riset laboratorium energi tinggi atau fisika kuantum. Nah, selanjutnya ini ada penerapan chatbot AI dalam pembelajaran. Misalnya di sini ada tes adaptif, simulasi virtual berbasis AI untuk pendidikan fisika yang secara nyata meningkatkan pemahaman dan motivasi peserta didik terhadap materi fisika karena terjadi personalisasi pembelajaran. Selanjutnya ada studi literatur internasional yang menunjukkan bahwa AI berperan penting dalam otomatisasi analisis data kontinum, proses penilaian otomatis berbasis diagnosis individual, serta pendampingan adaptif siswa melalui tutor virtual di kelas fisika. Kemudian AI telah digunakan untuk simulasi fenomena kompleks, prediksi perubahan fase dalam material, hingga penemuan hukum fisika baru dengan algoritma pencarian dan pengenalan pola. Selanjutnya ada fisika ruang angkasa. Ini menjadi salah satu tren penelitian fisika saat ini. Fisika ruang angkasa adalah ilmu yang berperan penting dalam memahami dinamika energi dan partikel di luar bumi, memprediksi cuaca antariksa, serta mendukung eksplorasi ruang angkasa yang aman dan berkelanjutan. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk memahami bagaimana energi materi bergerak serta berinteraksi di luar atmosfer bumi, kemudian menjelaskan pengaruh aktivitas matahari terhadap sistem bumi, cuaca antariksa, kemudian mengembangkan teknologi ruang angkasa yang lebih aman dan efisien untuk satelit dan misi antariksa. Kemudian menjelajahi asal-usul dan evolusi alam semesta melalui pengamatan fisika ruang angkasa. Ini sangat menarik untuk dikaji. Nah, selanjutnya untuk contoh risetnya ini di NASA, Parker Solar Probe pada tahun 2004 sampai 2025 mempelajari partikel dan medan magnet di dekat permukaan matahari untuk memahami asal angin yang dihasilkan oleh matahari. Kemudian ESA Solar Orbiter, nah ini dilakukan observasi aktivitas magnetik matahari untuk memprediksi badai geomagnetik yang mungkin cukup berbahaya bagi keberlangsungan hidup yang ada di bumi. Kemudian JAXA and Space Mission ini melakukan observasi terhadap radiasi kosmik dan plasma antar planet guna melindungi astronot dari paparan radiasi. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alfa Muzakia terkait dengan tantangan etis pengembangan teknologi berbasis fisika di masa depan. Silakan Mbak Ulfa. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang tantangan etis pengembangan teknologi berbasis fisika di masa depan. Jadi, pengembangan teknologi berbasis fisika itu juga ada tantangan-tantangan etis untuk kedepannya. Yang pertama itu penyalahgunaan teknologi, terus kemudian juga akses dan pemerataan. Jadi kan kemajuan dalam fisika itu kan meningkatkan kekuatan dan pengawasan yang melalui sensor yang lebih canggih gitu ya. Terus kemudian berbasis fisika yang mahal dan kompleks itu dapat memperlebar kesenjangan digital dan juga sosial ekonomi. Jadi negara-negara yang kaya dan mungkin punya korporasi yang besar akan
mendapatkan manfaat yang paling besar. Jadi sementara untuk negara-negara yang belum berkembang, belum kaya, gitu akan tertinggal sehingga akan memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada. Jadi itu terkait dengan akses dan pemerataan. Kemudian privasi dan juga keamanan data fisika modern. Terus dan juga industri. Oke, Mas, next. Nah, selain tantangan etis dalam pengembangan teknologi berbasis fisika, itu juga apa? Ada tantangan keberlanjutan dengan pengembangannya. Yang pertama yaitu dampak fisika partikel, terus kemudian ketergantungan energi. Jadi dengan adanya pengembangan itu nanti juga masyarakat juga akan sangat ketergantungan dengan energi. Terus dampak lingkungan dari proses produksi teknologi itu juga apa menjadi sebuah tantangannya. Terus kemudian konsumsi energi masif dan yang kemudian pemanfaatan pengembangan teknologi fisika dalam jangka panjang. Jadi pengembangan teknologi berbasis fisika itu juga harus eh, berbasis atau berlandaskan dengan untuk kepentingan yang jangka panjang, di mana pengembangan teknologi itu bisa digunakan untuk generasi ataupun penerus selanjutnya. Nah, selanjutnya, next, Mas. Nah, strategi dan juga solusi etis dari keberlanjutan pengembangan eh, itu harus mengintegrasikan antara etika dalam penelitian dan juga dalam desain pengembangan teknologi berbasis fisika. Kemudian juga harus berprinsip green physics dan juga circular economy. Terus kemudian strategi selanjutnya yaitu membuat kebijakan dan juga regulasi global. Yang selanjutnya pendidikan dengan menggunakan strategi pendidikan etika ilmiah dan juga sosial bagi ilmuwan fisika. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Mbak Ulfa Muzaki ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita sudah banyak belajar hal, ya kan, terutama dengan riset fisika untuk saat ini. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.